Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kesempatan ini saya akan mereview ya proposal skripsi atas nama Yuli Aisyah Iskandar dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara 4 Medan. Ini ya satu kutipan ya, tahunnya 2008 ini. Harus diupdate ya, 2008. Nah, kemudian satu yang saya kritik ini judulnya kita lihat di atas dulu ya. Pengaruh pelatihan dan motivasi kerja ya. Pengaruh pelatihan dan ini motivasi kerja kan, motivasi kerja. Motivasi kerja. Nah, apakah di buku nanti ada kata kerjanya itu gitu, motivasi motivasi kerja. Enggak lebih bagus motivasi saja gitu. Di buku kan motivasi saja dia. Kenapa harus pakai kata kerja? Ini motivasi kerja. Tinjauan pustaka nanti memang motivasi kerja. Nah, ini muncul lagi pelatihan kerja. Jadi nggak boleh bertambah berkurang ya. Kalau di judul pelatihan ya pelatihan aja. Kalau motivasi ini kenapa harus pakai kata kerja gitu? Di buku referensinya apakah memang pakai kerja? Intinya jangan ditambah-tambah kalau memang tidak ada. Seperti itu. Ini yang Bapak pertanyakan penambahan kata kerjanya itu. Nah, ini setiap kita mengutip itu harus pakai tahun ya. Sumber PT Perkebunan Nusantara 4 tahun 2023.
Nah, ini kalau bisa ditampilkan ini riset pendahuluannya itu ada nggak yang bisa ditampilkan di sini? Misalnya daftar kuesionernya, riset pendahuluan di sana ditampilkan ya di latar belakang, ditambahi lah riset pendahuluan yang kamu lakukan di sana PT Perkebunan Pat. Mengenai motivasinya kok kurang ya di sini, mengenai motivasi. Apakah ada indikasi eh, motivasi karyawan itu menurun di sana? Di sini belum ada disebutkan ya. Apakah motivasi karyawan itu menurun selama kamu melakukan riset pendahuluan di sana? Belum ada di sini ya? Belum ya. Apakah motivasi itu menurun sehingga kamu tertarik untuk meneliti terjadi penurunan motivasi? Fenomena ya, adanya fenomena di karyawan pada karyawan PT PN4 ini. Apakah motivasinya menurun? Yang didapat dilihat dari misalnya mahasiswa sering absen atau mahasiswa sering terlambat. Nah, itu belum ada ya. Fenomena seperti itu di sini. Kemudian mengenai pelatihan tadi juga ditambahkan apakah kompetensi karyawan itu kurang kompeten gitu ya, kurang kompeten dalam bekerja. Apakah karyawan kurang kompeten dalam bekerja sehingga dia memerlukan pelatihan? Nah, gitu. Ya, ini juga belum ada dimunculkan di sini ya. Fenomenanya apa yang menyebabkan kamu tertarik meneliti kan harus ada permasalahan. Harus ada permasalahan yang terjadi pada karyawan, yaitu kurangnya motivasi dalam bekerja. Kemudian yang kedua, kurangnya kompetensi karyawan sehingga perlu diberikan pelatihan. Nah, itu yang harus kamu tambahkan ya di bab latar belakang bab 1. Jadi kamu harus paham juga kenapa harus diberi pelatihan. Kenapa harus diberikan pelatihan? Apa sebabnya maka harus diberi pelatihan? Yaitu kurangnya kompetensi, ya, kurangnya kompetensi karyawan sehingga dia perlu diberi pelatihan. Nah, begitu. Nah, kemudian rumusan masalah ini bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat PT Perkebunan Nusantara 4. Nah, begini dibuat kata-kata rumusan masalahnya. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat PT Perkebunan Nusantara 4.
4 Medan. Nah, kemudian antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus connect. Jadi tujuannya untuk mengetahui pengaruh pelatihan. Nah, ini. Mengetahui seberapa besar. Nggak usah pakai seberapa besar pun nggak apa-apa. Mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat. Nah, ini kalau kantor pusat, coba kita lihat judulnya. Ada nggak kata kantor pusat di judulnya? Ada kan? Pada kantor pusat. Berarti di sini kantor pusatnya juga nggak boleh hilang. Nah ini, pada kantor pusat. Ya, untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap, kalau menurut saya hapus aja kerjaan ini, nggak usah pakai kerja. Terhadap kinerja karyawan ya. Pada kantor pusat. Nah, di tabel 21 kajian pustaka ini ada yang kurang, ini tambahkan teknik analisis data. Jadi salah satu unsur yang mengetahui kita melakukan plagiat contek itu apakah teknik analisis datanya sama? Nah, itu teknik analisis datanya. Karena saya lihat di daftar pustaka ini rujukanmu ada yang memang judulnya pas sama dengan judulmu ini. Nah, jadi untuk memastikan apakah kamu itu mencontek apa tidak, itu harus dilihat dari teknik analisis datanya. Nah, gitu. Ah, ini kan contohnya ya, pengaruh pelatihan kerjanya berbeda Mas. Kata kerjanya saja. Pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Nah, ini kan udah sama dengan judulmu. Nah, dilihat juga apakah teknik analisis datanya sama gitu. Nah, kalau teknik analisis datanya sama, berarti penelitianmu ini ya plagiat namanya gitu. Kecuali kamu menambahin, kalau kamu nggak mau dibilang plagiat, kamu menambah variabelnya. Sehingga itu yang bisa membuat dia berbeda. Kalau sama judulnya, sama analisis datanya, yaitu namanya plagiat gitu, contek, copy paste, gitu ya. Jadi kamu harus paham itu, di mana, bagaimana suatu tulisan itu dikategorikan dia mencontek atau plagiat. Kamu harus ngerti. Makanya kalau mensiasatinya untuk supaya kita nggak terkena, kita tambah satu variabel lain gitu yang agak unik. Nah, gitu. Ya, misalnya pengaruh pelatihan, motivasi dan pengalaman. Nah, jadi masuk ada misalnya variabel pengalaman sehingga membuat dia tidak sama dengan penelitian-penelitian orang. Sehingga terbebaslah dia dari plagiarisme. Nah, ini kemudian sumber sumber data diolah Agustus 2023. Nggak perlu pakai bulan ya, hanya tahun saja. Ya, sumber itu hanya tahun saja. Sumber hanya tahun saja. Nah, kenapa saya nggak merasa nggak cocok dengan kata kerjanya ini ya?
Karena di dalam buku pun yang disebutkan di definisinya itu ya hanya pelatihan saja gitu, pelatihan, bukan ada kan pelatihan kerja. Di bawah ini lagi, pelatihan adalah upaya ini. Kan ini kan kamu tambah-tambahin aja kerjanya ini. Jadi kalau kita ingin menambah-nambah seperti ini, harus ada dasarnya. Itulah dikatakan ini tulisan ilmiah, nggak suka-suka hati kita gitu, nggak sesuai selera kita. Ah, nambahlah seperti orang makan ya kan. Ah, tambah kecap lah gitu kan. Tulisan ilmiah nggak seperti itu, nggak bisa suka-suka kita. Berarti sah lah ya kerjanya itu situ sebenarnya nggak ada. Pelatihan saja dia kan sesuai dengan yang diteorikan. Pelatihan adalah upaya bla 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 kan. Kemudian ini lagi pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian upaya. Nggak ada di sini pelatihan kerja. Menurut Dessler pelatihan merupakan proses. Kan nggak ada pelatihan kerja. Motivasi begitu juga ini. Nggak ada sebenarnya kerjanya ini di teori ya. Hanya motivasi saja. Cobalah kamu baca lagi bukunya. Motivasi adalah nih menurut Rahmawati. Motivasi adalah menurut Husnan dan Priyono. Motivasi adalah kan nggak ada kerjanya. Kemudian lagi nih pelatihan kerja. Kita lihat apakah ada ini tujuan nih, pelatihan. Nah, nggak ada ya kalau pelatihan memang juga nggak ada kerjanya, tambahan kerjanya. Motivasi juga nggak ada. Nah, ini udah saya perbaiki ya. Kerangka kerjamu buat seperti ini. Jadi harus ada tanda panah. Tanda panah itu maksudnya itu menunjukkan pengaruh, ya. Tanda panah itu menunjukkan pengaruh. Jadi harus ada tanda panahnya ya. Kalau tidak ada tanda panahnya berarti dia cuman korelasi atau hubungan. Kamu harus paham itu, dipelajarinya itu dulu di statistik, di mata kuliah statistik ya. Seperti ini udah saya perbaiki. Nah, jadi pelatihan tanda panah ini menunjukkan pengaruh terhadap kinerja. Kemudian motivasi, ini saya hapus aja lah kata kerjanya ini. Berpengaruh ditunjukkan oleh tanda panah. Nah, itu. Jadi gambar-gambar ini nggak sesuka kita juga buat gambar-gambar ini. Hipotesis pelatihan dan motivasi. Ini terbalik ini hipotesisnya. Nah, ini tadi yang gambar yang saya bilang ini menunjukkan dia hanya hubungan gitu. Korelasi. Karena dia tidak ada tanda panah.
Nah, ini yang harus dihapus ini. Nah, ini menghapus gambarnya. Nah, ini hapuslah nanti gambar ini ya. Ini penelitian orang ini ya, lingkungan kerja, pengaruh lingkungan kerja, beban kerja terhadap kinerja. Penelitian orang lain ya. Jadi di sini itu nampak kamu itu tidak ngerti ya. Jadi yang pertama itu X1-nya dulu, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Karena di penelitian terdahulu kita lihat bahwasanya pelatihan ini memang berpengaruh positif, ya kan? Di teori juga kita lihat bahwasanya pelatihan ini berpengaruh positif terhadap kinerja. Nah, itu dasar kita menurunkan hipotesis. Jadi nggak di copy-copy saja ya punya orang. Baru yang ketiganya itu barulah yang secara bersama-sama pelatihan dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama. Itu ke nomor ketiga, bukan nomor satu. Tukar-tukar pada kantor pusatnya jangan lupa ya. Jadi di atas pakai kantor pusat, di hipotesis nggak pakai kantor pusat nggak bisa. Nah, yang ini hapuslah ini. Pelatihan dan motivasi. Nah, waktu penelitian ini kok udah selesai gitu. Kenapa udah selesai? Harusnya kan nggak boleh, belum selesai pelatihan itu. Kok pelatihan? Penelitian itu harusnya belum belum selesai, belum selesai ya. Penelitian ini direncanakan, dilaksanakan, direncanakan, harusnya direncanakan ini pada bulan Maret misalnya. Nah, itu baru betul. Batasan operasional mana batasannya? Batasan ini kalau mau cerita batasan gini, penelitian ini dilakukan di kantor pusat gitu. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat. Nah, itu batasan ya. Itu batasan apa ini? Batasan operasional atau apa? Batasan operasional variabel. Waduh, nggak perlu nih sebenarnya ini batasan operasional. Ini batasan masalah ya. Jadi di atas di batasan masalah penelitian ini dilakukan di kantor pusat. Nah, itu juga batasan. Ya, udah cocok nih. Di kantor pusat ya. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat. Nah, ini ya.
Kemudian penelitian ini dilakukan bulan berapa sampai bulan berapa, jangka waktunya itu juga pembatasan itu. Ya, dilakukan Maret, April, Mei, misalnya dalam bulan Maret, April, Mei 2024. Itu kan pembatasan juga kan? Gitu ya. Yang paling penting sebenarnya definisi operasional. Kalau batasan ini sepertinya nggak perlu kali lah ini ya, hapus saja lah ini. Kalau memang nggak adanya manfaatnya. Mungkin ini di penelitian-penelitian yang membutuhkan memang variabelnya itu harus dibatasi. Kalau kita kan tidak. Nah, langsung aja lah definisi operasional udah. Yang dimaksud dengan pelatihan itu apa? Proses aktivitas membekali pegawai dengan kompetensi ya kan, dengan kompetensi, pengetahuan dan attitude. Sasaran pelatihan, indikator pelatih, bahan-bahan latihan, metode. Nah, ini udah bagus ini karena menurut para pakar kan. Kemudian motivasi, hal yang menyebabkan, menyalurkan, mendukung perilaku, gaji, bonus, jaminan, ya udah betul ini. Kesejahteraan, perasaan aman, memiliki. Oke, udah mantap ini. Kinerja, hasil kerja, atau produktivitas, mutu, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, iya betul. Nah ini lagi nih, sumbernya ini, gak usah pakai bulan lagi, tahun saja. Nah, populasinya berapa orang? 101 orang nih, karyawan ya. Oke, sampelnya diambil semua ya, jadi sampling jenuh. Teknik pengumpulan datanya, nah ini saya bingungnya udah ada kuesioner pakai wawancara lagi. Biasanya wawancara ini kalau penelitian kualitatif, bingungnya kenapa lagi pakai wawancara? Apa apa pentingnya lagi pakai wawancara kalau udah memutuskan kuesioner? Apa ada keperluan lain harus memakai wawancara lagi setelah kuesioner? Kamu jelaskan nanti sama saya. Oke, kita sampai pada akhir ya batas. Nah ini nanti saya periksa lagi nih daftar pustakanya belum sempat saya periksa ini ya. Apakah memang benar ini dipakai semua? Belum sempat saya periksa ya baru yang tadi. Karena banyak juga bimbingan saya, banyak juga kerjaan lain ya. Ada bimbingan magang lagi, ada bimbingan tugas akhir, ada lagi bimbingan skripsi. Nah, ini yang saya periksa itu mirip sekali dengan judulmu, pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja ini. Sama lagi pada PT Perkebunan Nusantara 4. Nah, nanti kita carilah tesisnya dulu ya. Apakah kamu nyontek dari sini? Lubis, KA Lubis ya. Nanti akan ketahuan dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir kamu buat kuesionernya. Kamu buatkan kuesionernya ya. Buat di belakang nanti. Di lampiran ya kuesionernya. Oke, demikianlah revisi review proposal preskripsi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.